Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita langsung masuk ke materi yang hari ini ya. Iya, Pak. Ya, saya share untuk PPT-nya. Integral fungsi kompleks ya. Di sini karena fungsi kompleks itu domainnya di dimensi 2, jadi integralnya di sini integral garis atau integral kurva ya, integral lintasan ya. Nah, integral garis itu ada dua macam ya, yang tertutup dan terbuka ya. Jadi kalau lintasan C-nya itu terbuka ya, dan lintasan C-nya tertutup ya. Jadi ada dua macam ya. Kalau tertutup nanti ada teorema-teorema yang bisa digunakan ya, sehingga perhitungan integralnya itu jadi nggak repot ya. Jadi untuk menghitung integralnya bisa menggunakan teorema. Yang kemarin sudah kita gunakan itu teorema Cauchy-Green ya. Jadi kalau analitik diterapkan pada C, maka integralnya 0, ya nggak perlu dihitung lagi. Nah sekarang kalau ada titik yang tidak analitik, ya. Jadi biasanya kan kalau kita punya fungsi kompleks ya, kemudian yang penyebutnya menjadi 0, itu disebut titik singular ya. Nah titik singular itu tidak analitik di situ ya. Nah bagaimana kita menghitungnya kalau ada titik yang tidak analitik di ruang Nah, ini saya perlihatkan. Jadi kita ingat kembali atau teorema Cauchy pusat ya. Jadi kalau ada integral C 2Z dibagi Z kuadrat plus 4 dz ya. Di mana C circle, berarti lingkaran itu lintasan tertutup ya jadinya ya. Lintasan tertutup sederhana. Nah kalau C-nya itu lingkaran satuan, jadi pusatnya 0,0 dari seri 1 dengan orientasi positif. Jadi yang A, orientasi positif itu perlawanan arah jarum jam ya. Nah, berarti di sini FZ-nya itu kan titik singularnya. Jadi ini kalau kita lihat secara langsung yang diintegralkan ini titik singularnya. Jadi ini plus minus 2i ya. Nah, kalau ini DA ini lingkaran satuan ya, kalau kita gambarkan. Ini lingkaran satuannya. Ciri-cirinya satu ya, ini I, min I, ini min 1 ya. Nah, ini kan plus minus 2i itu ada di bawahnya. Jadi ini ada min 2i, ini ada plus 2i ya. Nah, jadi ada dua titik singular yang kedua-duanya di luar ya. Jadi plus minus 2i ini di luar C. Jadi F menjadi ini 2 Z dibagi Z kuadrat plus 4. Ini analitik di dalam daripada C. Nah, berarti integral C F Y dz dalam Cauchy pusat ya. Nah, yang B kalau kalau C-nya itu lingkaran dengan pusat di 2i jari-jari 1 ya. Jadi ini yang bagian A ya. Bagian B
pusatnya di 2i ya. 2i itu ada di atasnya. Jari-jarinya satu. Ini berarti C-nya ini. Nah, berarti yang min 2i ada di bawah. Ini min 2i. Ini di luar. Jadi hanya ada satu titik singular ya. Nah, di mana di situ kalau integral ini kan tadi fungsinya ini bisa dipecah menjadi ini ya. Jadi kan Z jadi 2 Z dibagi ini bisa dipecah menjadi A per Z plus 2i ditambah B per Z min 2i. Jadi kan di sini 2z sama dengan A Z min 2i tambah B Z plus 2i. Ya, jadi kalau di sini Z-nya sama dengan 2i, berarti di sini menjadi 4i sama dengan di sini menjadi 4ib ya. Jadi B-nya sama dengan 1 ya. Kemudian kalau Y-nya sama dengan min 2i, berarti ini menjadi min 4i, min 4a. Jadi sama dengan A-nya sama dengan 1 juga ya. Nah, jadi bisa dibuat menjadi integralnya ini ya. Ada 2 suku ya. Nah, ini cara yang pertama ya, nanti ada cara yang kedua sebenarnya. Nah, cara yang pertama di sini misalnya ya, Sepertinya sudah ketemu. Kalau yang guru nggak perlu desainer. ya, jadi yang pertama di sini kan ini menjadi analitik di dalam dan pada C ya. Jadi kan ini titik singularnya kan min 2i. Ya. Sementara yang di C ini kan tadi pusatnya di C-nya itu di 2i ya. Jadi titik singularnya min 2i, pusatnya di 2i. Jadi seri 1, berarti itu analitik di dalam dan pada C. Jadi yang suku pertamanya 0. Nah, suku keduanya ini yang tidak bisa menggunakan
teorema kasih pusat ya. Nah, ini nanti ada bisa menggunakan perhitungan biasa, bisa juga nanti ada teorema yang berikutnya, yaitu rumus integral Cauchy. Nah, nanti ada teorema atau rumus integral Cauchy yang bisa digunakan untuk menghitung ini. Jadi hanya ada satu yang di dalam di sini ya, satu titik singular ya. Nanti kalau dua-duanya titik singular ada lagi beda caranya ya. Jadi kalau misalnya ini saya ganti saya tambahkan di C ya. Misalnya di bagian C ini Z sama dengan 3 misalnya. Nah, berarti keduanya menjadi titik singular ya. Di sini Z sama dengan plus minus 2i, ini keduanya di dalam C. Nah, nanti ada lagi ya teorema yang digunakan untuk menghitung integral di mana titik singularnya itu lebih dari 2i. Lebih dari 2 ya. Lebih dari 2. Kalau yang B kan ada satu titik singular yang di dalam. Nah, itu nanti yang hari ini kita pelajari. Tapi kalau yang C, yang untuk menyelesaikan C itu minggu depan ya kita pelajari. Jadi teoremanya ada sendiri. Nah, oke ya, kita coba pelajari untuk menghitung yang B ini, yang ada satu titik singular, aturannya seperti apa. Nah, ini adalah rumus integral Cauchy ya. Jadi teoremanya ya teorema integral Cauchy. Jadi jika F analitik di dalam dan pada C di situ ya. Di dalam dan pada C. C itu lintasan tertutup sederhana dengan arah yang berlawanan jarum jam. Jadi arah positif itu arah yang berlawanan jarum jam ya. Kemudian Z0 sembarang titik di dalam C. Jadi ada Z0 di dalam C. Tapi FZ-nya di situ analitik di dalam dan pada C. Jadi FZ-nya itu kan fungsi yang ada di atas ya. Ini FZ ya. Jadi FZ-nya ini. Ini analitik di dalam dan pada C. Ini titik singular. Z0 titik singular bukan titik singular F ya, tapi titik singular secara keseluruhan dari integral ini ya. Jadi bagian yang penyebutnya jadi 0 ya. Ini hanya ada satu titik singular yang di dalam C ya. Maka rumus ini berlaku. Nah, biasanya nanti untuk menggunakan, jadi untuk perhitungan, jadi justru yang dihitung adalah integral ini ya. Ini sama dengan menjadi 2pi F Z0 ya. Ya, itu yang nanti digunakan ya. Ini contohnya. Nah, contoh di sini untuk menghitung integral ini ya, C-nya itu lingkaran dengan jari-jari 2 ya. Jadi kalau ini kita lihat di sini kan titik singularnya ada Y sama dengan plus minus 3i ya. Karena ini kan Z kuadrat sama dengan min 9 ya. Ini Y sama dengan I. Ya, jadi ada 3 titik singular ya. Kemudian ini jari-jarinya 2.
Kalau kita gambar, ya, jadi ini 2i, min 2, min 2i. Nah, ini jari-jarinya 2 ya, jadi gambarnya kurang bagus, tetapi jari-jarinya 2 ya. Nah, berarti kan Y sama dengan I itu ada di sini ya, ada di dalam ya, di dalam. Nah, kemudian plus minus 3i itu kan di bawah ya, min 3i. Ini plus 3i dari atas ya. Nah, jadi hanya ada satu titik singular yang di dalam. Yaitu Z sama dengan I. Nah, berarti kita ambil fungsi dari keseluruhan ini, kita pilih FZ-nya apa? Supaya dia analitik di dalam dan pada C. Ya, jadi supaya fungsinya itu analitik di dalam dan pada C. Karena titik singularnya hanya ya sama dengan I, maka kalau saya ambil FZ-nya 4 per Y kuadrat plus 9, ini kan analitik di dalam dan pada C. Nah, ini analitik di dalam dan pada C. Ya. Karena di situ titik singularnya kan plus minus 3i, itu di luar semua, ya, dua-duanya di luar ya. Nah, berarti memenuhi syarat integral Cauchy ya, memenuhi syarat integral Cauchy. Nah, sehingga kalau kita hitung di sini integral ini bisa satu ini sebagai FZ-nya ya. Jadi ini FZ, ini titik singular. Z sama dengan I ini titik singular. Nah, jadi integral FZ per Z min I ya. Nah, jadi menurut rumusan tadi kan ini sama dengan 2pi kali Fi ya. Nah, Fi-nya tadi Fi-nya berapa? Jadi I kuadrat kan min 1 ya. Jadi 4 dibagi 8. Nah, jadi di sini menjadi berapa? Jadi PI. Jadi hanya PI saja ya. Hasilnya ya. Bisa dipahami? Kenapa hasilnya PI? Jadi kita gunakan rumus integral Cauchy. Jadi tanpa menghitung integralnya. Jadi menghitung integral tanpa perhitungan integral ya. Ini menggunakan teorema. Jadi kalau analitik di dalam dan pada C, integralnya 0. Kalau analitik di dalam, kalau analitiknya, kalau ada satu titik singular di dalam C, maka bisa diarahkan ke rumus integral Cauchy. Nah, ini kalau yang menjadi titik singular itu pangkatnya pangkat 1. Nanti kalau pangkat 2 ada perluasan ya. Ini contoh yang kedua. Ini C-nya kan lingkaran satuan ya. Titik singularnya di sini ada berapa? Ada 3 ya. Ya sama dengan 0, ya sama dengan plus minus akar 8. Plus minus akar 8.
I ya, rumus akar 8I. Ya, jadi kalau saya gambarkan C-nya, ini lingkaran satuan ya. 1I min 1 ya, ini min I. Nah, berarti kalau plus minus akar 8I itu kan di luar ya. Ini min akar 8I di luar ya. Nah, ada titik singular yang ada di sini tadi, dia sama dengan 0 ya. Berarti kita pilih ya, jadi karena titik singularnya yang di dalam hanya ini sama dengan 0 ya. Berarti kita pilih di sini Fy sama dengan 4 dibagi Z kuadrat plus 8. Nah, berarti ini analitik di dalam dan pada C. Analitik di dalam dan pada C. Nah, berarti di atasnya itu ada cos Z ya. Di atasnya cos Z bukan 4. Kalau 4 tadi dari mana? 4 kan yang sebelumnya tadi. Ini cos Z ya. Ya, itu analitik di dalam dan pada C ya. Kemudian tadi Z sama dengan 0 di dalam C. Nah, berarti jadi Z sama dengan 0. Nah, jadi integralnya menjadi ini. Jadi kan ini dibuat menjadi ini tadi Fz. Dan Fz jadi menjadi ini ya. Nah, menurut teorema rumus ya, rumus integral Cauchy menjadi 2pi F0 ya. 2pi F0-nya menjadi cos 0 plus ini. Jadi sama dengan 1/8. Jadi hasilnya ini. Oke, ada pertanyaan mungkin sampai di sini? Dari saya tidak ada, mungkin dari teman-teman. Oke ya, nggak ada masalah. Kita lanjut.
Nah, ini yang ekstensi dari rumus integral Cauchy. Nah, ini penjelasannya mungkin saya langsung ke yang rumusnya saja ya. Yang ini ya. Nah, jadi integral. Nah, lihat integral pangkat n plus 1. Ya, jadi ini bedanya hanya ini ya. Jadi ada pangkat di sini. Kalau yang tadi kan ini menjadi 2. Kalau ini pangkatnya, jadi lihat menjadi pangkat 3, berarti di sini 2 faktorial. Turunannya ini turunan kedua ya. Jadi ini turunan ke n ya. Jadi bukan fungsi pangkat n, tapi turunan ke n ya. Bisa dipahami ya. Jadi rumusnya tadi kalau yang ini hanya pangkat 1 saja, jadi nggak ada pangkatnya, pangkat 1, jadi biasanya nggak tertulis pangkatnya. Maka rumusnya ya 2pi f z0. Jadi kalau yang ini ada pangkatnya n plus 1, berarti rumusnya menjadi 2pi per n faktorial turunan ke n dari z0 ya. Jadi kalau misalnya pangkatnya 2 ya berarti turunan pertama, kalau pangkatnya 3 berarti turunannya turunan kedua ya. N faktorialnya berarti 2 faktorial ya. Contoh seperti ini. Nah, berarti di sini titik simularnya ini ya. Ya sama dengan 0. Ini di dalam C ya. Ada di dalam C. Nah, berarti kita pilih FZ-nya sama dengan E pangkat 2Z. Nah, kemudian di sini kan ada berarti Z-nya pangkat 4 ya. Jadi di sini N-nya 3 jadinya ya. Karena ini pangkatnya pangkat 4 ya. 4 itu kan N plus 1, jadi N-nya 3 ya. Nah, berarti nanti di sini karena FZ ini analitik di dalam dan pada C, maka integral C ke pangkat 4Z 2Z ya, dibagi Z pangkat 4 DZ itu menjadi 2pi per 3 faktorial F turunan ketiga Z 0, jadi Z 0-nya 0 ya. Ya, jadi ada per 3 faktorial itu turunan ketiga 0 ya, titik 0 ya. Jadi harganya jadinya berapa? Jadi 2P ini ya, yang dari sini ya, kalau 3 faktorial kan 6. Kemudian F aksen, tadi FZ-nya ya pangkat ini. Jadi turunan ketiga. Berarti kalau kita turunkan di sini F aksen Z kan menjadi 2 pangkat 2Z ya. Turunan keduanya berarti 4 pangkat 2Z. Turunan ketiganya 4 kali 2, 8 pangkat 2Z ya. Nah, ini kalau F turunan ketiga dari T0 ya berarti di 8 pangkat 0 ya. Langsung 8. Ya, jadi ini kita substitusi ke sini ya. Jadi hasilnya 8pi per 3i. Ya. Hasil integralnya.
Ada pertanyaan sampai di sini? Ini penggunaan rumus perluasan ya, perluasan rumus integral Cauchy. Jadi ini sampai Z pangkat 4 ya di situ ya, N-nya 3. Jadi N-nya dikurangi 1 ya. Dari pangkat yang ada di penyebutnya itu dikurangi 1 ya. Jadi N-nya ya, jadi turunan ke N, N-nya 3 untuk contoh ini. Ya, ini udah habis. Coba kita lihat. Nah, ini untuk bahan diskusinya ya. Coba dicoba kerjakan. Kalau saya berikan contoh satu lagi mungkin ya. Nah, misalnya seperti ini. Ini titik singularnya apa? Dia sama dengan 0, dia sama dengan min 2i. Nah, di mana ini? C-nya itu berarti ini dia sama dengan 0, ada di dalam, ini di luar C. Dia sama dengan 2 ini, min 2 bukan min 2i. Nggak ada ini. Ya, nggak pakai i ya. Bapak, saya mau nyoba nomor 4. Iya, oke. Ini sebenarnya tadi belum ini ya, belum selesai ya. Ini saya selesaikan contoh ini dulu. Jadi ini kan ada y-nya 0, y-nya di y 0 itu di dalam dan disama dengan min 2 di luar ya. Jadi kalau kita gambarkan kan ini C-nya itu ini ya sama dengan 0, ini 1, ini I, min 1, min I. Ini ya sama dengan min 2 itu ada di luar ya. Ini ya sama dengan min 2. Nah, berarti ini menggunakan jadi integral C y kuadrat pangkat y dibagi jadi 2 pi per, ini kan turunan
turunannya pangkatnya 2, berarti N-nya 1 ya, per N faktorial. Ini per 1 faktorial, F aksen, di sini aksennya, F aksen min 2. F aksen min 2 itu F aksen 0 ya, bukan F aksen min 2 ya. Karena yang titik semulanya yang 0 ya. Nah, F aksennya apa? Jadi turunan, jadi F-nya di sini ini Z kuadrat dibagi ini ya, yang di dalam itu 0 ya, jadi berarti salah, ini ambil F-nya yang salah. Jadi F-nya itu ini ya plus 2 kuadrat. Nah, jadi ini berarti nggak pakai apa namanya? Jadi nggak pakai turunan ya. Jadi nggak pakai turunan. Jadi rumusnya langsung 2pi F0 ya. 2pi F0 ini karena yang ada pangkatnya kan yang bukan yang titik singular ya. Kalau yang titik singularnya yang min 2, nah baru itu ada pangkatnya. Jadi misalnya kalau C-nya ini saya ganti C plus 2 sama dengan 1 misalnya. Ya Pak C, ya, ini apa Z. Nah ini berarti kalau seperti ini pakai turunan ya. Jadi perluasan. Jadi kalau ini yang teorema integral Cauchy yang pertama ya, yang awal. Tapi kalau yang misalnya C-nya saya ganti ini menjadi yang perluasan. Karena di sini ada pangkat 2. Berarti nanti turunan, pakainya turunan pertama. Si FZ-nya yang diambilnya beda ya jadinya. Oh ya, ini tadi fungsinya ini yang atas ada Z kuadrat, bawahnya ada Z, jadi ini bisa disederhanakan jadinya sebelumnya ya. Jadi ini mungkin saya ganti jangan Z ya, jadi salah tadi membuat contohnya di sini harus dirubah, bukan Z ya. Salam ya. SPPD-nya gimana sih? Satu aja. Aku banyak banget. 6 aja, iya. Tapi yang ditandatangan 6 aja. Tuh, banyak banget SPPD-nya. Iya, itu nggak tahu ibu fotokopinya kelebihan. Jadi berapa? 6. Nah. Terus ini saya sendiri yang mintain ke sana. Iya, Nggak bisa dikolektif apa gitu, Pak Tri? iya. Nggak bisa. Males. Itu ke sana sendiri. Kan ibu mau perpisahan di situ kan? Udah di mana? Iya. Udah, di SMKN 26. Nah, Udah. Udah perpisahan tadi. Pakai gini-ginian segala. Kenapa sih ini nggak pakai di kolektif aja sih, Patri? Ngantri-ngantri di sana saya nggak tahu di bawahnya. atau kalau mahasiswanya masih ini nggak bisa dihubungi nggak? Hah?
mahasiswanya. Tadi yang Mbak Tian tadi mahasiswa yang berikutnya, silakan. Saya izin share screen ya Pak. Apakah sudah terlihat Pak? Masih tulis, sekarang coba. Baik. Pertanyaan nomor 2 itu hitunglah integral z kuadrat per z min i di mana c mutlak dari z sama dengan 2 arah positif. Nah dari sini kita tahu berarti pusatnya ini tuh 0,0 dan r-nya itu atau jari-jarinya itu 2. Jadi bisa kita bikin gambar seperti ini. Setelah itu hanya fz sama dengan z kuadrat yang analitik di dalam dan pada C. Hingga bisa kita tulis integral dari z kuadrat per z min i, ini harusnya ada dz-nya, sama dengan integral fz per z min i. Jadi z kuadrat ini sebagai fz-nya. Terus kita punya rumus tadi di perluasan, di PPT menjadi 2PI dikali FZ0. Di sini 2PI dikali, karena Z0-nya itu I, maka di sini kita ganti Z dengan I. Menjadi 2PI dikali I kuadrat. I kuadrat itu bernilai min 1. Jadi hasilnya min 2PI. Jadi I kuadrat min 1 ya, jadi min 2 PI. Ya, oke, betul. Baik, terima kasih Pak. Jadi nanti hasilnya di posting juga di forum diskusi ya. Baik Pak. Ya, masih 2 lagi. Bapak, saya mau coba nomor 1, Kak. Ya, silakan. Jadi soalnya itu integral C dalam kurung 3 per Z dikurang 2 per Z min 2I. dz, di mana C-nya itu Z min 2I sama dengan 1 arah positif. Jadi Z min 2I ini berarti nanti lingkarannya pusat pertama itu, saya sampaikan dulu penyebutnya. Itu yang atasnya jadi 3Z min 6I minus Z. Jadinya Z min 6I per Z dikali Z min 2I dz. Nah dari sini kita bisa cari titik singularnya, yaitu Z sama dengan 0 dan Z sama dengan 2I. Nah, berdasarkan yang digambar ini, Z-nya itu, Z sama dengan 0 itu di luar lingkaran. Dan Z sama dengan 2I-nya itu di dalam lingkaran. Maka, Z min 6I per Z. Setelah itu, integral C, FZ per Z min 2I. Sama dengan 2PI dikali F2I. Habis itu 2PI dikali yang tadi FZ-nya dimasukin 2I, jadinya 2I min 6I per 2I, sama dengan 2PI dikali min 4I per 2I. Ini bisa dicoret jadi min 2, jadi hasilnya min 4PI, Pak. Betul tidak, Pak?
Ya, oke. Jadi di sini tadi eh, titik simpulannya dijat sama dengan 2i ya. Kemudian FZ-nya diambil lihat min 6i dibagi Z ya. Iya betul. Kemudian 2pi F 2i. Nah, 2i-nya masuk di sini. Iya, min 4pi. Iya, betul. Terima kasih, Pak. Iya, Nah, saya ingin bertanya, Pak. iya silakan. Untuk soal tadi, pusatnya itu bukan kan di 2i ya, Pak. Bukannya itu harusnya di koordinat Y ya, bukan di koordinat sumbu X. Oh, atau ini ya apa gambarnya ya? Iya, tadi cuma digambar aja sih, Pak. Saya mau Iya, mastiin. iya, iya. Iya, cuma gambarnya ya, gambarnya yang enggak pas jadi 2i di atas ya. Hmm. Ya, tapi hasilnya sama ya, enggak pengaruh sama hasilnya. Hmm. Masih Sakti. Hmm. Bisa nggak? Oke, masih satu lagi silakan.
Iya, Bang. Yang belum yang nomor berapa? Nomor 3, Pak. Yang nomor 3 itu kan di situ C-nya Z sama dengan 3I plus E pangkat I theta, theta-nya antara 0 sampai 2pi. Nah, itu artinya itu lingkaran dengan pusat di 3I. Nah, pusatnya di min 3I. Pusatnya min 3I, jari-jarinya 1 ya. Jadi itu sama aja kalau Z plus 3I sama dengan 1 harga mutlaknya ya. Jadi harga mutlak Z plus 3I sama dengan 1. Itu persamaannya menjadi seperti itu. Nah, jadi kalau pusatnya di min 3i, di situ ada min pi. Ya, min pi dengan min 3i kan deket ya. Jadi ada di dalam di situ ya. Min pi itu di dalam, kalau ya 0 sama dengan di luar ya. Jadi itu hanya beda menyatakan C-nya saja. C-nya dinyatakan dalam persamaan. Kalau yang lain kan C-nya dalam bentuk harga mutlak ya. Dan ini kebetulan soal-soalnya C-nya itu semuanya pakai lingkaran ya. Tapi tidak selalu C-nya berbentuk lingkarannya. Jadi bisa saja C-nya persegi panjang gitu ya. C-nya segi 5 ya boleh aja ya. Saya izin bertanya, kalau Ya. misalkan C-nya yang tadi berbentuk persegi panjang itu ciri di soal apa ya? Ya, bisa aja kan C-nya misalnya persegi panjang dengan titik-titik sudut 1,1, kemudian 1,1 min 1,1 misalnya. Kemudian ke bawahnya misalnya min 1, min 1, ke kanannya 1, min 1 misalnya. Itu kan persegi panjang. Persegi ya, itu persegi. Ya sama aja. Jadi kalau itu kan nggak dipakai untuk menghitung ininya. Apa garis-garisnya kan bisa menggunakan ini tadi ya. Jadi kalau di dalam ada satu titik singular ya, diambil FZ-nya yang tidak ada titik singularnya gitu kan. Jadi mau lingkaran, mau persegi, persegi panjang, mau kurva yang berliku-liku gitu ya nggak apa-apa ya. Nah, yang penting itu tadi memenuhi teorema. Nah, kemudian kita hitung menggunakan rumus integral Cauchy. Jadi tidak harus lingkaran. Jadi yang penting memenuhi syarat tadi ya. Jadi analitik di dalam pada C tadi ya. Bisa dipahami ya. Bisa Pak, terima kasih Pak.
Ya, jadi tidak tergantung lintasannya itu persamaannya apa, tapi yang digunakan adalah titik singularnya tadi, yang ada di dalam hanya satu yang keluar ya. Ya, boleh. Ya, kalau datar aja deh. Kalau ada Pak Wan ya, tambah Pak Wan satu. Ya, saya. Ya, dikit aja. Bapak, saya mau coba yang nomor 3. Ya, Izin share screen ya, Pak. ya. Sudah terlihat belum, Pak? Ya, sudah. Jadi nomor 3 itu soalnya hitunglah integral dari 1 per Z dikali Z plus PI dZ, di mana C-nya itu Z sama dengan min 3I plus E pangkat IT, di mana T-nya itu lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 2pi. Nah, kita cari jari-jarinya dulu. Z sama dengan min 3i plus E pangkat IT, itu 3i-nya dipindahin ke kiri, jadi Z plus 3i sama dengan E pangkat IT, di mana T-nya itu kurang dari sama dengan lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 2pi. Nah, T-nya dimasukin 0, jadi E pangkat I dikali 0, jadi 1. E pangkat 0 sama dengan 1. Jadi Z plus 3i sama dengan 1. Nah, titik singularnya itu di Z sama dengan 0 dan Z sama dengan min PI. Nah, gambarnya itu dia titiknya di 3i dan jari-jarinya 1. Maka integralnya menjadi 1 per Z dikali Z. Ini analitik di semua titik kecuali di titik ini, Z sama dengan 0 dan Z sama dengan min PI. Maka integralnya 1 per Z dikali Z plus PI dZ menjadi integral dari 1 per Z plus PI dZ. Nah, integralnya jadi 2PI dikali F min PI. Nah, ini FZ kan bentuknya jadi 1 per Z. Z dimasukin min PI. Jadi dikali 1 per min PI. Terus PI-nya dicoret, mendapatkan hasil min 2. Ya, mungkin ini gambarnya kan pusatnya di min 3. Oh. Ya. Jadi di sini min 3i. Nah, lingkarannya adanya di sini. Nah, Tapi kemudian samaannya min plus 3i tetap pakai min 3i, Pak. jadinya persamaan. Jadi kan kita punya kalau persamaan lingkarannya, persamaan. Nah, ini bisa pakai ini Z min Z0 sama dengan R misalnya. Ini artinya apa? Ini lingkaran dengan pusat di Z0, jari-jarinya R gitu ya. Nah, kalau pakai persamaan yang seperti tadi, ini menjadi Z sama dengan Z0 ditambah R, E, I, theta. Ya. Tetanya antara 0, 2pi. Nah, ini Z0 tadi kan ini ya, main 3i. Jadi ini R-nya 1 ya. Ini R-nya 1 ya. Karena ini 1 E pangkat I theta. Ya, jadi seperti ini. Berarti kalau pusat dari fungsinya Z min PI, PI itu kan nilainya 3, sekian. Jadi ini pusatnya ini Z plus ya, plus PI berarti di sini kan min PI jadi.
Jadi di sini main PI. Jadi titik singularnya kan main PI di situ. Jadi main PI itu titik di dalam lingkaran titik singular untuk yang kalau keseluruhan. Jadi di situ diambil F-nya sama dengan ini. Jadi ini F-nya. Ya, jadi di sini sudah betul. Jadi hasilnya ini ya. Cuma salah di keterangan ini aja. Jadi persamaannya kalau kita pakai pakai persamaan yang ini atau yang ini. Kalau tadi kan yang ditulis di yang persamaan bawah. Yang kita harus paham bahwa itu pusatnya di retinal jari R ya. Kalau di sini kan pusatnya di main P, jari-jarinya satu ya. Oke, bisa dipahami. Jadi persamaan umum lingkaran di fungsi kompleks di apa namanya di bidang kompleks di situ ada Z min Z0 sama dengan R itu artinya lingkaran dengan pusat di Z0 jari-jari R. Bisa ditulis dalam persamaannya Z sama dengan Z0 plus R E I theta. Theta-nya antara 0 sampai 2 pi. Oke, bisa dipahami ya? Berarti itu lingkarannya di pusat min 3i, jari-jarinya 1. Iya, Terus min pi-nya ada di dalam lingkarannya apa? iya. Karena kan min PI itu jadi Pi itu kan 3,14 ya. Berarti 3 lebih kan, 3 lebih dikit gitu. Tapi masih di dalam lingkaran karena lingkarannya kan ke bawahnya min 4i kan jadinya. Ke bawahnya kan min 4i. Padahal di situ hanya 3, sekian i ya. Jadi min PI itu ada di dalam lingkaran. Ya, paham, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ya, jadi masih ada tugas individu yang harus dikerjakan. Ya, ini saya setting untuk deadline-nya. Silahkan dibuka sendiri untuk tugas individunya. Pertemuan ke-10. Ya, jadi sudah saya setting ya. Oke, mungkin masih ada pertanyaan. Jadi nanti tinggal dilanjutkan untuk
mengerjakan tugas individu ya, dan diposting batasnya sampai minggu depan. Kalau bisa diusahakan ya silakan langsung ya, bisa ya dikerjakan, kan hanya 2 soal ya untuk tugas individunya. Oke, silakan kalau masih ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan nanti kita akhiri aja ya, nanti silakan lanjut untuk mengerjakan tugas individu. Yang tugas diskusi yang 4 soal tadi juga silakan, yang tadi sudah di share tadi, di posting juga ya di forum diskusinya. Bapak mau tanya, Iya. kalau misalnya ngerjainnya di HP gitu Pak, terus dikumpulin bisa Pak? Atau harus di kertas? Untuk yang apa, yang tugas, Yang tugas individu. iya kan, maksudnya di HP itu kan ditulis di kertas dulu kan, baru di foto kan, apa nulisnya di HP? Nulisnya di HP. Nah, nulisnya di HP, nulisnya pakai apa? Pakai itu ya, pakai Pen. ya, pen ya. Iya nggak apa-apa. Jadi yang penting ada filenya. Oh, boleh Pak. Jadi Diskusi filenya. juga boleh Pak. Iya, baru. Makasih Pak. Iya. Oke, masih ada pertanyaan? Sudah cukup, Pak. Ya, oke ya, kalau sudah kita tutup ya. Permisi Patri, Ya, mohon maaf saya izin bertanya Pak. ya. Maaf, Bintang belum di Suaranya, unmute. mic-nya. Misal ada soal gini, di mana C dengan arah negatif itu gambarnya di sumbu Y positif atau sumbu Y negatif Pak? Gimana? Semisal ada soal seperti ini, di mana C Hmm. dengan mutlak tersebut ya, bisa keterangan dengan arah negatif. Apakah gambar lingkarannya tersebut pada sumbu Y positif atau pada sumbu Y negatif, atau bisa di sumbu X Pak? Ya, kalau yang dimaksud arahnya negatif itu arahnya berlawanan, searah dengan jarum jam. Jadi kalau arah positif itu berlawanan jarum jam. Jadi kalau gambarnya ya sama, misalnya kan harga mutlak Z sama dengan 1, itu kan lingkaran dengan pusat di 0,0 jari-jari 1. Nah, lingkarannya kan sama, tapi arahnya, jadi nanti kalau digambar panahnya aja yang dibaliknya. Jadi menjadi searah jarum jam kalau arah negatif. Kalau arah positif itu berlawanan jarum jam. Nah, nanti perhitungannya ya kalau arah positif itu misalnya perhitungannya hasilnya negatif, ya berarti yang arah negatifnya hasilnya menjadi positif. Jadi berbeda apa namanya, tanda ya. Jadi kan teoremanya kan integral C itu sama dengan negatif dari integral min C ya. Atau integral min C itu adalah sama dengan negatif integral C. Jadi kalau perlawanan arah itu hasilnya itu cuma berbeda tanda aja, negatif atau positifnya. Tapi kalau gambarnya ya sama persis kan, gambar korbannya sama ya. Cuma arahnya yang dibalik. Jadi arah panahnya kalau yang arah positif itu berlawanan jarum jam, kalau arah negatif searah dengan jarum jam. Baik Pak, terima kasih. Oke, sudah cukup ya untuk hari ini. Ya, sudah tutup untuk kuliah hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.